mungkin, tapi anda nggak mungkin ada kesempatan karena otak yang kita itu kan yang kita awetkan, ada yang berikat dapat, ada yang bahasa itu sudah mengeras. Kecuali besok mungkin kalau mas anda koas di forensik, siapa tahu ada yang otopsi misalnya gitu. Tapi otopsi kalau otopsi itu saya dia itu biasa ya, bukan. Tapi kalau otopsi secara kurang pegel, karena kan masih fresh itu kan masih bau. Ya seperti biasa orang baru berapa jam meninggal kan gitu. Nah, kalau anatomi kan udah diawetkan, sudah 6 bulan, sudah 2 tahun kan gitu. Kalau di otopsi ya mungkin Anda akan tahu seperti apa. Ya. Misalnya seperti itu ya, saya tidak tahu apa dapat kasus, saya tidak tahu besok Anda. Tapi kalau kita bisa sekali, empuk sekali. Kalau ditempatkan tempat yang ada bisa berbahaya. Dan oleh Tuhan pencipta kita segala sesuatu yang penting itu disembunyikan. Resudarafianis, fasa darah dan sebagainya itu di sini. Karena apa? Tertidur. Dan juga mengetahui penting kalau Anda besok misalnya melakukan tindakan injeksi intramuskuler itu di mana? Di atas, di musculus deltoideus. Misalnya Anda tidak makan gizi kok di sini karena di sini ada struktur yang berbahaya kalau kena injeksi dan sebagainya bisa trauma, maka dilakukan di musculus gluteus misalnya. Dan sebagainya. Jadi misalnya Anda pengetahuan penting untuk mulai. Demikian juga sistem saraf kita, otak kita. Dapatkan tempat yang terlindung. Otak di dalam batok kepala yang kuat. Masih ingat kranium? Kranium itu bagaimana strukturnya, walaupun ada tempat-tempat yang mungkin tipis dan sebagainya, kuat. Strukturnya diplo dan sebagainya. Dan sebenarnya jalan kanalis vertebralis. Misalnya seperti itu. Kemudian di kepala ada kulit kepala yang kuat. Ada berapa lapis kulit kepala kita enggak? 3, enggak. Ada yang tahu berapa kulit kepala kita? Disingkat apa? Skalp. Berapa lapis itu? 5. Ya, ini diingatkan lagi. Ya. Itu penting. Ya. Masih ada rambut juga. Bahkan kalau kita bekerja atau aktivitas tempat yang berisiko, naik motor, terjadi kuliah pakai helm. Karena harus ya bagaimanapun berusaha melindungi ya dari trauma dan sebagainya. Maka kalau anak punya lagu jagalah hati, saya punya lagu jagalah otak. Tapi liriknya baru mau dibikin. Itu penting karena Pak otak itu saya sering menyampaikan ke beberapa objek masyarakat dan kesehatan otak. Bagaimana menjaga dengan metode salam? Saya singkat salam ya. Pertama apa? Adalah spiritualitas. Spiritualitas itu terhubung dengan yang transenden, dengan Tuhan. Ini penting untuk menjaga kesehatan otak kita. Karena kalau orang yang tidak berhubung dengan transenden, mengendalikan diri sendiri, kalau dia gagal, apa? Putus asa, depresi, dan sebagainya. Pesimis. Depresi apa? Pesimis, patah hati, hopeless, madesu, masa depan suram. Bahkan kadang sampai terjadi sentimen suicide dan sebagainya. Itu depresi misalnya. Salah satunya karena spiritualitas itu tentunya banyak faktor yang nanti ada belajar lebih detail di psikiatri. Kemudian aktivitas sosial, silaturahim, sosialisasi. Anda kalau habis kuliah terus pulang apa terus nongkrong dengan teman-teman? Pulang. Siapa yang suka nongkrong dengan teman-teman? Siapa yang suka pulang? Ya. Yo pulang ya boleh, tapi sekali-sekali ya Anda harus berkumpul teman-teman. Jam dia ngobrol dan sebagainya, belajar bareng boleh. Ngobrol yang ringan kan boleh, karena ini menjaga kesehatan otak kita. Ada penelitian tikus yang bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan tikus yang diisolasi sendiri, konteks cerebralnya 3 kali lebih tebal pada tikus yang bersosialisasi. Ini pun lebih besar. Orang yang suka bersosialisasi dan sebagainya itu kesehatan jantungnya lebih 3 kali lebih baik daripada orang yang suka menyendiri. Dok, saya introvert itu gimana dok? Ya introvert ya nggak apa, tapi kalau bisa tetap bersosialisasi penting. Ya. Termasuk dengan teman sekelas dan sebagainya. Siapa kopinya sini? Kopinya siapa? Angkat lagi nih. Mana kopinya? Siapa kopinya? Ya nggak apa-apa, aku cuma tahu yang tahu. Ya apa itu? Kopinya sudah apa? Teman saya angkat belum mas? Saya ditakut isi itu. Sudah apa belum? Iyalah.
Jelas Insya Allah aman. D kan? Ya, nggak apa-apa. Ya nanti Bukan D. Bisa. saya itu juga koti sejak semester 1 sampai sekarang. Bukan. Saya hafal semua teman-teman. Oh, asik. Maaf dulu zaman saya masih ada di Saya ini bukan. ada juga di fakultas lain. Kelihatan. Masih kontak dengan saya karena apa? Iya. Saling menjaga Paling enggak silaturahmi. passion. Sampai sekarang pun kalau ada reuni ada apa kita saling kolaborasi, saling komunikasi dan sebagainya. Kemudian latihan fisik. Ya, latihan fisik ini juga penting. Oh iya. Ya silakan Mas. Ya latihan fisik olahraga. Masa dokter itu termasuk dokter itu tahu manfaat olahraga kesehatan, tapi juga termasuk yang paling malas berolahraga. Kita Itu penting ya. Maka latihan fisik intensitasnya, frekuensinya dan sebagainya harus berolahraga. giliran ini. Terus Tapi Mas, berikutnya masalahnya kayak membiarkan. apa tadi? Sebut nama. Oke ya, latihan fisiknya juga, latihan fisiknya. Si skor. Amankan otak, amankan otak ini dari trauma, penyakit, dan sebagainya. Maaf ya, anak-anak bayi yang sering flu itu kadang hati-hati sering menyebar. Flu itu kan bayi anak-anak itu karena ini masih ingat waktu besok ya, tuberkulosnya kan masih sejajar. Itu bisa terjadi otitis media. Kalau dewasa kan sudah sedikit naik, jadi tidak mudah. Termasuk juga kalau bayi kadang bisa terjadi meningitis, encefalitis dan sebagainya. Itu harus dijaga misalnya begitu. Penyakit-penyakit yang bisa menyebar ke otak harus dihindari, dijaga jangan terkena. Amankan dari fisik, trauma dan sebagainya. Yang main motor pakai helm jadi pakai di kepala. Jangan taruh di sikut, jangan taruh di stang motor kan gitu ya. Oke, berikutnya L for M, makanan. Makanan itu penting. Makanan fisik maupun makanan psikis. Informasi yang penting harus yang baik-baik. Karena kalau yang negatif-negatif bisa merusak otak. Game online yang berlebihan, TV, pornografi bisa merusak otak. Pornografi. Silakan di googling, cari di PubMed atau di Scopus. Ya, banyak jawabannya seperti itu. Gak usah ditingkatkan ya. Ini untuk kita semua. Rasa duduk kocone. Juga informasi itu bisa merusak otak. Hoax, informasi yang palsu dan sebagainya kalau berlebihan. Makanya hati-hati dengan monkey click, saring sebelum sharing. Jadi harus hati-hati. Karena kadang Buat nenek-nenek. pendidikan, pangkat itu tidak membuktikan dia bisa menyaring informasi dan dari hati juga. Kemudian plusnya adalah tidur berkualitas, tidur yang cukup. Memang salah satu problem masa berat kan belum ya. Dokter muda, dokter PDS itu tidurnya kadang kurang. Itu kadang mengganggu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai dialih. Sekarang satu saya dan tidurnya ya biasa aja. Sulit tidur karena kan siklus jaganya dan sebagainya perlu diatur ya. Oke, ini jadi pengantar dari saya. Nah sekarang kita masuk pada faktor pelindung otak yang pertama, yaitu apa? Meninges. Tapi ya sudah pelindung otak dan sebagainya menggunakan otot kepala yang kuat, kemudian salah satu gejala meninges atau selaput otak. Ya ada 3 lapis, dura mater, arah media mater, atau arah mater dan pia mater. Seperti ini. Mungkin secara skematis ini adalah tampak potongan dari mana mas? Frontal, ya potongan dari frontal. Kelihatan ya? Dari frontal ini ada dari sini ada dura mater, nanti ada 2 lapis industrialis yang pada tulang dan meningialis di sini. Ya. Kalau pada kranium seperti ini, tapi kalau pada medulla spinalis dia hanya ada lamina meningialisnya. Kemudian ini mengelilingi seluruh dari otak dan medulla spinalis. Besok praktikum silahkan Anda lihat dura maternya. Ada yang masih nempel pada otak, ada yang sudah dilepas. Besok Anda pegang, Anda raba, Anda coba narik. Itu Anda tarik nggak akan sobek, kecuali Anda potong sedikit terus disuai. Tapi kalau Anda pas untuk Anda gini tarik nggak sobek. Kecuali kalau Anda
apa ini? kuat sekali ya, sebagai bikin otak kita. Ya, lihat, tekan, kuat. Bahkan kalau masih nempel di otak itu kalau pas buka ini biasanya sangat kuat sekali. Mewah berlebihan. Nah, seperti ini beberapa nanti membentuk duplikator atau modifikasi dari grammater yaitu Fox cerebri yang misalkan antara jenis cerebri dextra dan sinistra ya. Kemudian tentorium cerebri misalkan antara lobus occipitalis dengan cerebellum, Fox cerebri misalkan antara cerebellum dextra dan sinistra, dan dia pernah masalah yang lupus selapusika berarti patologi budi. Nah ini Fox cerebri silakan nanti detailnya Anda baca, menempel di pista gali dan sebagainya, nanti berlanjut ke belakang ya bagi menjadi area lupus bercerita dan cerita. Ya, di atas nanti di atasnya dari yang putih-putih ini apa? Pak? Ini apa? Corpus callosum termasuk stabul komisura. Sudah terlihat ya. Oke ya. Tentorium cerebri misalkan antara lobus occipitalis dengan cerebellum ini bentuk macam seperti tenda itu ya. Nah, hati-hati kadang kalau ada peningkatan tekanan intrakranium, ada tumor atau lesi di saluran yang lain, kadang ini bisa mendesak otak dan mendorong ke bawah sini. Terjadi herniasi tentorial. Nanti kalau ada penanganan itu ya. Kemudian ini silakan baca detailnya. Nanti Fox cerebri ini yang kecil ya di bawah, misalnya cerebellum dextra sinistra dan adalah diafragma sela di sini. Nah, diafragma sela itu di sini yang nanti dari utaramus dari bisa di sini. Nah, laptop ini nanti ada dua lapis yaitu arang mater dan pia mater ya. Nah, Anda lihat di sini yang merah-merah ini adalah secara skematis menggambarkan dari arachnoidea atau arachnoid mater ya, dia membentuk ruangan namanya ruang subarachnoid yang nanti berisi cairan liquor cerebrospinalis mengelilingi otak dan medulla spinalis semuanya. Nanti di beberapa tempat dia memodifikasi menjadi granulatio arachnoidea ya, nanti tempat di situ ada difusi LCS menuju ke sinus venosus. Kemudian yang terakhir adalah pia mater ini nanti yang ikut meliputi bagian-bagian otak termasuk membentuk sulcus, visura dan sebagainya, masuk di sini yang hijau-hijau ini. Besok kalau Anda lihat yang di preparat itu halus sekali, tipis, transparan ya seperti ini. Sulit dipisahkan dengan otak. Nanti kalau yang gambar rangkaian tadi ini menurut organ tulang. Makanya pada masa perkembangan karena tulang ini masih lunak, organ ini menimbulkan bekas. Terjadi cekungan-cekungan pada kalvaria cranii. Masih ingat apa namanya? Ya, Copiola granulatio arachnoidea. Ini yang mengatakan sudah ya, ini ya yang ini yang ikuti semua kota. Nah, Mannings ini beda dengan otak. Kalau otak itu kan tidak mendapatkan invasi, jadi nggak ada rasanya nih. Tapi di sini nanti dari perkembangan ketiga ini sudah nanti sampai kali dengan perkembangannya, sehingga kalau ada stimulus pada Mannings, ada meningitis atau yang lainnya, nanti terjadi kaku kutub, nyeri dan sebagainya. Vaskularisasi dan percabangan ya dari sini, terutama sebenarnya adalah meningia media. Meningia media yang karena ini percabangannya gerak peterion, percabangan besar di situ, di sini tipis. Kalau ada benturan, terjadi trauma, jadi pecahnya artinya media terjadi epidura hematur, epidura masuk. Ini skenanya, kenapa yang lain untuk kembali menuju ke angiografis. Silakan dibaca lagi di kardiovaskuler. Oke, ini beberapa contoh aplikasi klinisnya. Tadi kan Mannings sebagai proteksi, tetapi proteksi ini mempunyai daya batas. Jadi kalau hanya kita geleng-geleng kepala, mungkin kebentur yang biasa bukan karena terlalu berat itu mungkin masih bisa ditoleransi. Tapi kalau berat bisa terjadi tadi robekan, patah tulangnya,
ya craniumnya, baik faktoidnya, kognitif atau yang lainnya, termasuk bisa merobek meningitis atau struktur di dalamnya. Bisa di sini terjadi epidural hematom, ya, nanti subdural hematom, misalnya supranoid dan sebagainya. Biasanya dilihat dengan CT scan. Besok Anda akan belajar di semester 6 atau 7 mungkin biologi, termasuk cara baca radiologi dari CT scan, MRI dan sebagainya. Dan Anda besok akan belajar apa bedanya epidural hematom, subdural hematom pas anamnesis, pemeriksaan fisik maupun dengan pemeriksaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk meningitis? Mungkin silakan. Masih ingat kemarin untuk embriologinya ya, dari terakhir ada tubulus neuralis, nanti tubulus itu bentuk gelembung-gelembung vesikel menjadi otak dan megaspinalis spinalis. Di dalamnya ada saluran. Salurannya ini bentuk suatu ruangan namanya ventriculus cerebri yang berisi cairan otak atau liquor cerebrospinalis. Ya. Jauh. Nah, ini adalah gambaran skematis otak tampak dari mana ini? Dari lateral ya. Anda lihat di sini yang berwarna abu-abu ini adalah gambaran dari ventriculus cerebri, ventriculus neuralis. Karena dari samping dia yang sampingnya nggak kelihatan. Ya, kemudian ventriculus tertius, ventriculus quadratus dan beberapa orang yang menghubungkan di sini. Termasuk di sini nanti ke bawah jadi kanalis centralis dan meluas di bagian ujung dari megaspinalis spinalis membentuk ventriculi terminalis. Nah, ini tampak dari lateral, tampak dari anterior, tampak dari lateral juga, tampak dari anterior seperti ini. Jadi kalau Anda mendengar istilah ventriculus lateralis itu ada dua, extra and sinistra. Makanya ada ventriculus lateralis tiba-tiba ke ventriculus tertius karena populasinya ada dua. Anggap saja ini ventriculus lateralis 1, ini ventriculus lateralis 2. Ventriculus tertius, ventriculus quadratus dengan saluran yang menghubungkan. Dan ventriculus lateralis ini untuk yang khas di sini ada foramen anterior, posterior dan sebagainya. Nanti di sini lewat foramen interventricular menuju ke ventriculus tertius. Nah, terus dan sebagainya. Ini bisa diisolasi, ya, bisa diambil. Bahkan beberapa bagian otak kan kadang bisa diambil seperti nuclei basalis, hipokampus itu bisa diambil. Beberapa penelitian saya dan teman-teman itu brain disease itu penelitiannya membuat model Alzheimer, Parkinson, demensi itu kita bisa ambil otak hipokampus misalnya. Besok yang berminat pengen penelitian neuroscience, neuroanatomi bisa dengan saya dan teman-teman. Ya, saya dan teman-teman misalnya pengen teliti obat apa pada tikus, tulis pada otaknya bisa. Kalau sempat ya, tapi biasanya saya mengajukan anak MK itu S7 rasa sing angel-angel. Sobat pun itu S2 S3. Kecuali berminat banget ya silakan. Oke, kemudian bagian-bagiannya ya ventriculus lateralis tertius yang di sini ya. Dia darah di spalon, kemudian lewat apapun distribusi pada mesencephalon berarti pada ventriculus quadratus. Oke, nah ini ventriculus quadratus tepat di posterior dari pons dan mesencephalon di depan dari cerebellum. Dan khas di atasnya di sini adalah ada lubang yaitu foramen Luska dan Magenis. Pasang foramen Luska dan satu foramen Magenis di sini. Nanti ini berlanjut ke dalam kanalis centralis pada medulla spinalis. Nah, di mana NCS itu dihasilkan? NCS itu dihasilkan oleh bangunan namanya plexus coredeus. Ya, suatu plexus dari udara nanti melalui proses tertentu dia menghasilkan liquor cerebrospinalis kurang lebih 125 cc ya, per harinya. Dia nanti disirkulasikan, sirkulasinya seperti ini, ya, kasnya seperti ini. Jadi nanti dari kedua ventriculus cerebralis delta cerita plexus coredeus menuju foramen interventricular menuju ke ventriculus tertius. Kurang apa dulu sedikit ke ventriculus quadratus. Terus ke bawah karena spinalis dan spinalis. Nah, di ventriculus
sinus coarctus ini tadi ada apertura lateralis atau medialis atau foraminusca dan magnetis. Dia akan keluar di sini menuju ke ruang subarachnoid, melilingi otak dan medulla spinalis. Nah, di otak nanti di sini tulang subarachnoid tadi, beberapa bangunan dari subarachnoid akan modifikasi menjadi villi-villi arachnoidea. Ya, villi-villi tadi nanti dia akan berdifusi HCS menuju ke sinus sagittalis superior, nanti menuju sistem sirkulasi. Nah, jadi nanti kalau ada pertanyaan sirkulasi otak seperti ini, nah cairan di kanalis sentralis ini menuju kemana, Mbak? Cairan di kanalis sentralis menuju kemana? Ventricus terminalis, dari ventricus terminalis menuju kemana? Subarachnoid lewat mana dulu? Kan terminalis, terus menuju ke ruang subarachnoid lewat apa? Ya, foraminusca dan magnetis tadi. Ya. Karena tadi saya ada bingung, karena sering cairan itu kan di situ, dikiranya terus ke bawah, nembus medulla spinalis. Nah, cairan itu naik turun di situ, di sini. Ya kan di sini mungkin ada yang turun, ada yang di sini. Nanti dari foraminusca dan magnetis baru menuju ruang subarachnoid. Dari ruang subarachnoid baru pada villi ananglia tadi menuju ke sinus sagittalis superior, sinus venosus, bagian dari sistem sirkulasi. Nah, ini seperti ini gambaran villi-villinya tadi. Dia hanya satu arah, dia hanya berdifusi keluar, nggak bisa masuk seperti flag dulu. Nah, ini fungsi HCS, ya, cairan jernih tak berwarna. Nanti ada pengecekan HCS apakah normal, ada tanda infeksi virus, ada infeksi bakteri, bisa dicek dari situ. Sebagai shock absorber, ya, jadi HCS ini sebagai pelindung otak kita. Meninges, tulang kepala dan sebagainya juga sebagai pelindung cairan ini. Otak itu di dalamnya ada cairan, di luarnya dibungkus oleh cairan. Kalau goyang-goyang gini, karena tulang kepala itu kan, terutama ya bagian badan kan tajam, itu bisa berisiko. Tapi dengan adanya geliat dalam cairan tidak berisiko, kecuali benturannya atau ayunannya itu lebih dari proteksi tadi. Kalau keras jadi bisa menjadi pulmosus cerebri atau istilahnya gagal otak. Fungsi nutrisi dan rata-rata sekitar 1,5 cc. Kalau berlebihan nanti bisa terjadi gangguan, baik karena produksi yang berlebihan atau aliran HCS tidak lancar, bisa terjadi kelainan. Apa namanya? Hidrosephalus, terjadi penimbunan cairan di ventriculi cerebri. Nah, kalau pada anak-anak kepalanya besar karena sutranya belum menutup, jadi kepalanya besar, yang diameternya berapa? 10 cm dan sebagainya. Makanya kalau pada bayi lahir itu setelah disebut tinggi badan, berat badan, dicek organnya lengkap atau tidak, atau lengkap atau tidak, juga kadang diukur tingkat kepala, apakah dia normal atau mungkin mikrosefal atau makrosefal dan sebagainya, untuk mendeteksi ada kelainan seperti itu. Apalagi sudah lahirnya angel misalnya gitu, apalagi USG-nya kok kepalanya besar misalnya, dan bisa dicek dari situ. Hidrosephalus. Bisa nggak pada orang dewasa mengalami hidrosephalus? Bisa nggak? Siapa yang angkat tangan jawab bisa? Orang dewasa umur 20, 30, 60 bisa nggak hidrosephalus? Bisa nggak? Bisa. Bedanya apa? Kalau hidrosephalus pada anak-anak sutranya kan belum menutup, kepalanya besar. Tapi kalau orang dewasa sutranya sudah menutup, bukan kepala yang besar, ventricus cerebri, tapi menekan otak, menekan meninges. Akibatnya apa? Nyeri kepala. Nyeri kepala. Biasanya kalau ada nyeri kepalanya kapan? Sekarang. Mau responsi? Ya, mau responsi. Kalau zaman saya dulu tanggal tua, minumannya wesel belum datang. Kalau sekarang kan nggak ada wesel, uangnya habis, sudah transfer kan gitu ya. Kalau dulu kan kita pakai wesel, nunggu atau harus pulang dulu kan gitu. Biasanya itu berlangsung hanya singkat, setelah dikirim ya sembuh. Ya, bilang saja ya. Kemudian kalau misalnya orang sakit kepala sudah 2 minggu, sudah bersama dokter atau mungkin minum obat warung, ini kepala nggak berkurang, dokter menyarankan CT scan, kemungkinan misalnya ditemukan ada hidrosephalus.
terapinya bisa dengan obat, ada yang sedangkan operasi. Apa nama tindakan operasi untuk mengalirkan LCS ini? Apa namanya? VP-SAN, ventriculoperitoneal shunt, mengalirkan LCS dari ventrikel otak menuju ke kavitas peritonealis. Masih ingat kavitas peritonealis? Ruangan di antara peritoneum parietalis dan peritoneum visceralis. Itu bisa untuk cairan dan bisa mengabsorpsi di situ. Selain untuk kasus bisa juga misalnya kasus COPD pada kasus chronic kidney disease. Nah, seperti ini misalnya pasang seperti ini. Ini biasanya akan dokter tidak salah. Pengambilan LCS di subarachnoid pada punggung, misalnya pada kasus LCS. Nah ini itu satunya pengambilan LCS, pengambilan LCS. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk LCS, ventriculus cerebri dan sebagainya. Silakan. Kalau tidak ada, terakhir sekarang slide tentang vaskularisasi otak. Vaskularisasi otak. Ini singkat aja, jadi mungkin kenapa kok vaskularisasi ini spesifik ya, walaupun kita juga pada waktu belajar muskuloskeletal dan sebagainya juga belajar vaskularisasi ya. Tapi otak ini karena sering ya kasus-kasus gangguan pembuluh darah otak ini menimbulkan kelainan yang bersifat dramatis dan kadang fatal. Ya. Apa nama kelainan penyakit pada pembuluh darah otak? Apa namanya? Kelainan atau gangguan atau penyakit yang mengenai pembuluh darah otak. Stroke, stroke. Orang awam bilangnya stroke atau disebut CVD, cerebrovascular disease, baik hemoragik, perdarahan maupun non hemoragik. Kita sebagai diagnosis dan sebagainya. Nah, karena biasanya kalau terkena situ memberi efek pada otak yang mendapatkan vaskularisasi tadi. Kalau dia nggak cukup bisa iskemik, infak atau mungkin yang lain. Nah, ini penting. Jadi otak kalau misalnya organ yang lain itu kan ada pembuluh darah biasa cabang di sini ya. Kalau di sini otak itu dari dua cabang besar. Dari depan yaitu dari cabang karatus pulmonis, karatus tengah menuju kepala, karatus tengah menuju ke otak. Kemudian dari belakang arteriopedalis ya dari arteria subclavian kanan kiri, arteriopedalis kemudian menuju ke otak juga. Ini namanya sistem kolateral. Kolateral itu apa? Kalau ada gangguan di salah satu sisi mungkin diharapkan bisa ya, dikompensasi dari sisi yang lainnya. Beda kalau misalnya di sini ujung ini kan kalau ini sudah sumbat atau gangguan dia tidak dapat kompensasi kolateral lagi. Kolateral ini ibaratnya kalau di jalan ya ada jalan arteri, jalan utama, ada ringut. Nah, beda jalur utara, dulu hanya ringut utara. Rasanya belum jadi. Tapi sekarang sudah ada tahu juga itu adalah tujuannya mengurangi sumbatan atau kemacetan kendaraan. Ya. Tapi kalau ini aliran darah tadi. Padahal otak itu adalah jaringan yang paling sensitif kekurangan nutrisi maupun oksigen. Kalau hanya 12-15 kurang oksigen bisa terjadi stroke tadi. Nah, di belakang ini juga menggunakan nama sirkulus arteriosus biliaris. Tadi yang disebut dengan sistem kolateral. Nanti silakan Anda baca detailnya. Mungkin juga kemarin sudah dipelajari pada sistem kardiovaskuler, percabangan dari arteri karatus tengah, yang utama adalah arteri anterior dan cerebri medial. Ya ini dapat gambarnya yang anterior, yang medial, posterior, yang ujung. Oke, itu aja nanti saya akan lanjutkan. Yang ini posterior dari vaskularis motus yang ini. Ya. Kemudian kita juga ya untuk lingkaran dia sebagai kolateral. Kalau ada gangguan satu sisi diharapkan bisa dikompensasi dari sisi yang lain. Sisi venosa kembali ke background. Nanti di sini ada beberapa yang penting, ada sinus venosus itu sudah sistem vena tadi. Ya yang tadi yang sumarane tadi di sini sinus sabitale superior yang menerima LCS tadi. Ini dari nanti sinus superior, sinus rectus, convexus umum dan sebagainya nanti menuju ke jugularis, vena jugularis dari sinus venosus. Oke, silakan dilihat.
mungkin ini gangguannya tadi stroke ya, stroke baik hemorragik, non hemorragik, dan juga tren sekarang cerebral angiografi. Kita tahu gambaran pembuluh darah otak. Mungkin beberapa tahun yang lalu bahkan sampai sekarang sudah masih ada pro kontra tentang brain washing. Ya, brain washingnya Prof. Terawan. Bagaimana itu? Silakan dibaca lebih lanjut, silakan dibaca sendiri. Saya komen. Ya, oke. Ini contohnya adalah misalnya makros perdarahan di otak. Perdarahan di otak. Ya. Sekarang sudah bisa lebih apa namanya? Bisa lebih tindakannya bisa lebih bukan hanya konservatif, mungkin dioperasi dan sebagainya. Ya, kalau yang jembatan sudah nanti ada jembatan, kalau perdarahan selain semacam pasang klip itu, kalau yang perdarahan jembatan mungkin dipasang stent. Kalau jantung juga ada stent, kita juga ada stent. Tergantung nanti pembuluh darah mana yang besar. Ini contohnya perdarahan dan sebagainya. Ini gambar darah otak tadi, misalnya DSA, digital cepat juga bisa dilihat mana darah yang tersumbat, anggota darah dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan tentang vaskularitasasi otak? Silakan. Silakan. Oke, kalau tidak ada, sekarang siapkan selembar kertas. Selembar kertas. Bebas. Yang penting kertas kosong. Boleh kertas HPS, boleh folio, boleh kertas tulis dan sebagainya. Tuliskan nama, name di pojok kanan atas. Nama, name, tanda tangan di pojok kanan atas.